selamat sore Medan. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Ray Anarko dan Bang Agus Haidir ya. Ya. Anak muda dan anak tua dalam segmen Selamat Sore Medan. Ini sebelum kita mulai Seperti biasa saya buka dulu kita masker. buka dulu maskernya. Karena agak susah Bang dan mendengung juga suara. Oh iya. Iya, mendengung kan. ya? Kayak kemarin kan soal pengamen yang berencana nyanyi kalau pakai masker kan selamat sore Bapak Ibu. Susah. Ini apa aja nih Bang? Ada berita-berita menarik sepertinya hari Ada ini, banyak seperti biasa ya. Tiap hari sih menarik kalau Menarik ya, kita banyak. di Tribun Medan ini setiap hari menarik. Tapi khusus di ini mungkin masih banyak juga yang belum tahu nih karena kita padahal sudah puluhan episode ya. Iya. Puluhan episode. Tapi belum banyak yang Iya, ya. bukan ini kemarin pas kawan-kawan kita ada juga yang protes ini berita kalian berita apa ini? Oh iya, karena nggak ini, ngikuti habis itu ketawa ya. katanya, kan? Iya, betul. Padahal di Selamat Sore Medan ini kita menyampaikan, kita membahas apa yang menjadi viral atau berita yang paling hits di website Medan, kita www.tribunmedan.com satu hari ini gitu. Iya. Jadi ada di antara banyak berita itu kita pilih tiga. Itu yang paling ini. Itu. Dan Jadi yang jangan akan kita bingung-bingung bicarakan. Jangan dong. bingung-bingung. Ya. Boleh. Nanti kami juga ikutan bingung. Oke Bang, mungkin Oke, kita mulai langsung saja untuk Ya, yang pertama apa ini nih? berita dari Belawan ya, Ya, Persib Belawan. duka ini ya Bang, Duka. bisa dibilang duka juga ya. Duka dalam apa ya? Kemirisan. Kemirisan ya, betul. Karena ini yang meninggal dunia adalah namanya Bribka, kita sebut aja namanya. Kita inisialkan lah ya. Bribka JA. JA. Bribka JA ini oknum anggota disebut-sebut anggota Polres Belawan yang kemarin itu tertangkap dan dimasa. Oh iya Dikeroyok. yang di Kecamatan Beringin. Ya, Iya, betul, karena betul. beliau disebut-sebut terlibat dalam aksi pembegalan dan dikeroyok oleh massa di sana, luka-luka parah, dirawat dan tadi akhirnya meninggal dunia ya. Oke. Meninggal dunia setelah menjalani perawatan di selama rumah sakit, hampir Bayangkara. hampir 2 minggu ya kalau 2 nggak salah minggu ya. Ya, hampir 2 minggu. Ya, kita juga gimana ya, mengucapkan turut berbelasungkawa lah tetap berbelasungkawa kepada keluarga kan yang ditinggalkan begitu ya. Nah, ini tadi juga sepertinya memang banyak juga pembacanya Bang, cukup tinggi di Google Analytics. Kita kalau ingin melihat satu berita yang banyak dibaca itu dari Google Analytics begitu. Jadi ini termasuk salah satu yang dibaca banyak orang begitu. Ini ada laporannya? Ya, tadi ada reporter kita langsung dari rumah sakit ya, dari rumah sakit Bayangkara di sini ya, di jalan Wahid Hasim. Nggak jauh dari kantor kita. Nggak jauh dari kantor. Ada Freddy. Ada Freddy tadi yang memantau ya. Freddy, apakah masih ngonen? Oh, masih. Itu dia. Ya, silakan dilaporkan terkait peristiwa meninggalnya Bribka JA. Ya, halo, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Benar bahwa hari ini tadi Bribka JA itu salah satu anggota Polres Belawan itu meninggal dunia pada pukul 3 dini hari Kamis tadi setelah menjalani perawatan insentif sekitar 14 hari lamanya. Usai kejadian ia diamuk massa oleh warga karena kedapatan diduga sedang merampok kendaraan sepeda motor milik seorang perempuan. Dan pada hari ini tadi memang berdasarkan pantauan kita di Rumah Sakit Bayangkara di mana jenazah korban berada tadi, keluarga yang berkumpul mengatakan bahwa jenazah sempat akan diotopsi namun dibatalkan karena ada beberapa hal alasan. Dan tadi kita juga sudah bertemu dengan Wakapolres Belawan, juga dia mengatakan bahwa terkait otopsi itu dia tidak mengetahui pasti karena memang sebelumnya itu keluarganya yang meminta agar diotopsi namun itu dibatalkan. Dan pada pukul 13.00 tadi jenazah
dibawa pulang oleh keluarganya untuk segera disemayamkan begitu Bang Agus dan juga Bang Arai. Artinya setelah dibawa dari rumah sakit langsung dikebumikan atau seperti apa? Iya, tidak sempat diotopsi ya? Iya, rencana awalnya keluarga memang mau melakukan otopsi terkait meninggalnya almarhum Bribka JA, salah satu anggota Polres Belawan, itu namun dibatalkan. Dan soal pembatalan tersebut tidak diketahui pasti apakah otopsi itu terkait akan mengusut soal tindakan kekerasan yang diterima oleh almarhum atau untuk apa, keluarga tidak bisa menjelaskan. Dan begitu juga dengan Wakapolres Belawan tidak bisa menjelaskan terkait apa keluarga meminta jenazah diotopsi dan terkait apa juga pembatalan tersebut. Gitu. Namun jenazah rencananya akan langsung dikebumikan pada hari ini juga setelah dibawa dari Rumah Sakit Bayangkara yang berada di Jalan Wahid Hasim, Medan. Kalau dari analisis rumah sakit, korban ini meninggal dunia karena misalnya ada nggak istilahnya pembekuan darah luka-luka atau luka-luka dalam misalnya seperti itu? Iya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan tadi, korban itu diduga meninggal karena luka yang dialaminya itu cukup parah karena memang kemarin itu ya sempat menjadi bulanan-bulanan masyarakat yang terus menghakimi hingga korban terluka parah. Bahkan korban juga sempat sebelum di Rumah Sakit Bayangkara sempat dirawat di rumah sakit lain begitu. Jadi meninggal itu karena memang lukanya itu cukup serius. Baik. Freddy, ini kan kemarin itu kasusnya adalah dugaan pembegalan ya, perampokan lah dikatakan seperti itu. Dan informasinya adalah Bribka JA ini tidak bekerja sendiri. Informasi awalnya itu kan ada 8 orang ya, berarti ada 7 orang lagi yang ini. Bagaimana kira-kira perkembangan kasusnya? Apakah ketujuh orang yang disebut-sebut berkomplotan tanda kutip dengan almarhum ini apakah sudah tertangkap atau bagaimana? Ya, jadi tadi informasi yang saya dapatkan dari Wakapolres Pelabuhan Belawan, dia mengatakan bahwa sampai saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Polres Deli Serdang, di mana memang lokasinya itu berada di Deli Serdang. Namun sampai saat ini kasus tersebut belum juga belum menemukan titik terang karena memang salah satu kuncinya yaitu Bribka JA sampai kemarin itu juga belum bisa diinterogasi atau ditanya-tanyain sehingga sampai sekarang ini juga belum terungkap siapa saja yang terlibat dalam dugaan pembegalan itu. Jadi ketujuh lainnya itu belum didapatkan karena memang polisi juga harus mendapatkan keterangan dari Bribka JA tersebut, dan atas kendala itulah polisi belum bisa meminta keterangan Bribka JA yang masih dirawat terus di rumah sakit. Jadi kasusnya memang masih belum ada titik terang begitu Bang Agus. Ya, mungkin itu saja dulu Freddy yang bisa yang bisa kita tanyakan ke Freddy ya kan soal perkembangan kasusnya. Jangan lupa juga tetap dipantau seperti apa nanti ketujuh orang lainnya yang sempat diduga terlibat melakukan aksi perampokan ya Bang. Karena naas juga kalau dibilang Bribka JA ini dia ditinggal oleh teman-temannya. Dan ini juga harusnya bisa ditanya juga ke polisi, Kapolres atau Wakapolres atau pihak terkait lah dalam hal proses penyidikan. Mungkin bisa dicek CCTV di sekitar lokasi sana kan bisa juga. Mungkin itu saja Freddy. Ya, terima kasih banyak atas laporannya. Siap Bang, terima kasih Bang. Ya, selamat sore. Selamat sore. Nah itu Bang, ini kasihan juga sebenarnya Bribka JA ini. Setelah sekian lama kok belum ini ya, belum bisa ada titik terangnya. Iya, itu sebenarnya kita juga bingung juga ya kan. Kalau memang karena banyak loh apanya ya, pelakunya 7. 8 beliau kan? Iya, 7 kabur katanya. Harusnya lihai bisa. Betul rasa yang 7 ini bisa, ya. Makanya nggak dapat. Penampilannya katanya mirip-mirip. Oh, mirip
mirip-mirip yang apa bersangkutan lah. juga iya, ya. Iya. Apakah ini saya juga sulit untuk menyebutkan apakah itu oknum polisi atau oknum tentara begitu ya. Itu sulit karena memang belum ada keterangan dari korban begitu ya Bang. Dan sebenarnya bisa kalau polisi mau bisa dicek CCTV lokasi. Ini kita punya video rekaman Ada kejadiannya videonya, video yang kemarin ini mungkin untuk melihat bagaimana waktu itu peristiwa kejadiannya. Ya, mungkin bisa kita putar loh. Tahan dulu. Kawannya banyak tadi, Pak. Kawannya banyak tadi. Iya Bang, banyak yang pakai CBR semua kan. Apa rasa? Itu betul nggak KTA? Iya, boleh nggak ada kok. Oh, dari pecah kau ya. Kau tugas di mana? Polres Belawan, Pak. Loh, Belawan sampai ke sini aduh. Coba Pak, apa Pak? Dihubungi Pak. Yang piket Yang viral itu nih. Nah, itu tadi Bang. Videonya itu ya. Video detik-detik ketika Bribka JA almarhum Bribka JA ditangkap ya. oleh Tapi warga. dalam video itu sepertinya masih belum masih sehat gitu ya. Kabarnya setelah ditangkap kemudian interogasi oleh warga sekitar, baru mungkin ada warga provokasi ya. Barangkali ya kita nggak tahu. Diduga. Kita tidak tahu kenapa kemudian tiba-tiba terjadi penghakiman massal seperti itu. Ini beliau sudah memang tertangkap tapi masih sadar ya. Masih sadar iya. Kan masih nampak tadi masih bisa ngobrol dengan normal, memberikan keterangan dengan baik gitu ya. Kabarnya setelah itu kan informasi yang didapat oleh reporter kita ketika dibawa dari lapangan itu sudah memang tidak sadar kan, berarti ada jeda antara video tadi dengan insidennya. Dugaan penyiksaan dan penganiayaan itu ya. Wah ini ya memang dilematis juga ya Bang. Dilematis lah di satu karena sisi memang aksi pencurian ini buat kesal masyarakat ya kan, di sisi lain kemudian beliau adalah oknum kan yang seharusnya memberi contoh. Iya, di sisi lain juga itu tadi kan tindak main hakim sendiri juga sebenarnya tidak dibenarkan juga sebenarnya. Tapi ya susah memang kita kalau bicara keterkaitan antara awalnya ini kan diduga kasusnya kayak penarikan leasing seperti modusnya seperti itu ya. Tetapi ini gugur dugaan penarikan leasing ini gugur karena sepeda motor yang akan diambil itu dibeli cash. Iya, dibeli cash bukan kredit. Kalau tadi kredit mungkin ya bisa masuk akal gitu ya. Modusnya ini belum bayar gitu ya. Tapi ini karena sudah lunas, ya nggak mungkin kan? Mungkin. Apa yang korban pun teriak ya kan? Iya. Rampok katanya. Selesai. Leasing dari mana katanya? Ini aku beli cash katanya. Kan? Memang musim sekali Bang. Modus-modus seperti ini belakangan ini kan? Iya. Dipepet di jalan. Belum bayar. Iya, ini leasing juga kayaknya hati-hati juga, nanti kalian tarik jalan diteriaki rampok, selesai juga kalian kan gitu kan ya. Masyarakat mana mau tahu kan ya, dengar ada rampok kan, penjahat nih kan, siksa aja kan gitu. Karena kan banyak yang di luar petugas leasing juga banyak oknum pelaku kriminal yang mengambil kesempatan ini. Saya pikir oknum apa yang lain. Itu ada juga. Ada juga kan yang kan sempat beberapa kali terekam ya. Malah ada yang pakai seragam lagi. Kawan kita sempat keren. Iya. Oh ya. Iya, ya gitu. Oh iya betul. Yang dia sama ceweknya ya. Bentar dulu deh. Abang ada keperluan katanya ya kan, malu dia kalau dia mau bilang bahwasannya ini petugas leasing mau narik sepeda motor gitu ya. Iya betul. Iya. Itu tadi berita pertama kita. Itu berita pertama. Berita kedua kita ini ada berita apa kedua ini? Dari video sepertinya informasi yang menggembirakan lah ya, lucu, unik juga ya. Unik. Jadi Kodam katanya tengah membuka pendaftaran untuk
apa namanya calon bintara. Iya, calon bintara Koat ya. Komando Wanita Angkatan Darat ya. Angkatan Darat. Ini ada hal menarik apa Iya, Bang? tadi kira-kira? ada video muncul dan langsung menjadi viral di media sosial. Itu berdurasi 22 detik 22 dan detik. dibagikan secara langsung oleh akun resminya Kodam 1 Oh, Bukit Barisan. luar biasa. Berarti ini bukan video yang liar, bukan hoax, bukan. karena langsung dibagikan oleh akun resmi Kodam 1 Bukit Barisan ya. Apa ini kira-kira Bang? Atau kita lihat aja videonya. Oh, boleh. Ya, boleh. Ya, ini dia videonya. Langsung. Kenapa kau mau masuk tentara? Siap. Di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Kenapa kau mau masuk tentara? Siap. Di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Itu tadi Bang videonya. Ini memang unik ya. Namanya Elvina Bru Sembiri. Wah. Iya. Dia ikut testing Koat ketika ditanya oleh Pangdam, kenapa kamu ikut mau jadi tentara? Wah, ya kan? Itu biasanya memang seperti itu kalau lagi seleksi itu ditanya-tanya. Itu ingat kita waktu dulu atau apa itu? Abang pernah ikut seleksi? Kalah ya? Kalah di Pantoir. Oh iya. Kalau saya kalah di jahitan samping aja. Apa itu yang di samping? Ya. Udah ada yang terjahit. Rupanya ya. Jadi tanya kenapa kau masuk tentara? Jadi jawabnya sebenarnya agak nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya kan? memang, iya. Siap, di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Kenapa? Gitu? Kenapa Maksudnya, kau masuk tentara? Mungkin kalau dia Kalau nanti dia lulus, ketika dia lulus jadi tentara dan mantannya mengabdi menyesal. Mantannya nih kau tengok aku jadi tentaya nih. Iya kan? Saya juga tentara loh. Tentara rakyat. Tadi ada reporter kita yang di sana. Oh, ada. Dengar-dengar ini mantannya. Oh. Tapi nggak tahu juga. Coba kita tanyakan. Iya. Ada Victory. Ya, kita terhubung dengan Victory. Nah, itu dia. Ya, selamat sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus. Ya, sore. Nah, itu tadi videonya sebenarnya. Iya. Itu kan videonya kita potong tuh. Potong. Ada lagunya. Ada backsoundnya ya. Apa backsoundnya? Itu. Abang bisa menyanyikan sepenggal liriknya? Alenang pesongoni. Iya. Ujalo doi dengan. Iya. Unang adong bebata. Itana dua. Iya. Itu apa artinya? Aku nggak tahunya. Aku nggak tahu. Aku cuma bisa nyanyi. Walaupun seperti itu, apa kan bacakan Bang? Gimana? Alainang pesongoni, walaupun seperti itu, coba bacakan lagi Bang. Hujalo doi dengan. Ku terimanya itu dengan baik. Unang adong bebata. Jangan ada lagi kata-kata lain di belakang seperti itu. Kalau terakhirnya aku tahu di Hitana 2 antara kita berdua iya. itu kan. Oh, Ya, gitu. Jadi ini udah mau putus, putus. Oh, gitu. Iya. Jadi Jago ini orang apanya kodamnya Bang. Iya, jago pas dia memang. lagunya. Tim media kodamnya ya. kok Hebat pas gitu juga, ditaruhnya iya. lagunya ya. Tapi memang Lagu galau nih. harusnya memang Kodam juga apa ya? Bisa membuat satu
video-video menarik seperti ini ya Bang. Karena Jenderal Andika sendiri kan rutin membuat video kan. Ini juga menjadi semangat juga harusnya bagi bapak-bapak TNI untuk berkreasi biar nggak terlalu kaku gitu ya. Ini sorry Pak ya. Itu kira-kira gimana? Nah, gimana? Silakan. Bagaimana tadi Tor? Katanya mantan Victor. Bukan? Iya. Iya. Itu bisa saya ralat ya Bang. Dan Nanti marah orang rumah. Iya. Ya, silakan. Seperti ini, di hari Rabu kemarin, Kodam 1 Bukit Barisan melakukan penyeleksian calon bintara tahun ajaran 2021 Bang, seperti itu. Jadi pada saat penyeleksian itu, Pangdam 1 Bukit Barisan, Lejen Hasanuddin langsung menanyai satu persatu para calon dari Kowat ini Bang. Jadi pada saat menanyakan Elvina Sela Boru Sembiring ini Bru Sembiring ini nyeletuklah jawaban yang unik sehingga pada akhirnya tim media tersebut mempublikasikannya gitu. Jadi jawaban tersebut dianggap unik oleh para penyeleksi hingga pada akhirnya para penyeleksi baik Pangdam sendiri pun tertawa terbahak seperti itu. Sampai ditoyor ya gitu ya. Sampai ditoyor. Sebenarnya mau dielus cuma seperti itu. Iya. Kalau dilus nanti jadi lain persepsi ya. Mak Pangdam main ngelus aja. Iya. Nah, setelah dikonfirmasi oleh Kapendam menyebutkan bahwa yang bersangkutan saat ini masih melakukan penyeleksian di daerah. Jadi akan ada proses-proses yang disebutkan oleh Kapendam Donald Silitonga bahwa yang bersangkutan masih dalam proses di penyeleksian di daerah. Itu ada berkas, baru ada fisik dan ada kesehatan. Jadi itu baru yang bersangkutan baru saja melakukan seleksi kesehatan seperti itu. Orang Bang Are dan Bang Agus tahu lah pasti apa saja yang diseleksi dari kesehatan ini kan. Misalnya salah satunya apakah masih perawan seperti itu kan dia. Iya. Betul. Jangan-jangan tuh hari itu nggak lulus nggak perjaka. Kan sulit dibuktikan. Laki-laki cuma membuktikan ya. Kecuali bolanya nggak ada lagi. Itu baru jadi pertimbangan lu. Bolanya kok satu gitu. Biasa kan harus seimbang. Ibarat yin dan yang. Iya. Sejauh ini artinya bakal ada tes lagi di Rindam atau seperti apa mungkin? Nah, setelah lulus dari sini, apabila yang bersangkutan memang benar lulus, maka akan dikirim ke Bandung selama 1 bulan, disebutkan oleh Kapendam. Seperti itu. Jadi Tribun Medan sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan langsung, namun hingga saat ini belum dibalas. Dan langsung menanyakan kepada temannya menyebutkan mungkin yang bersangkutan masih tes dan pada saat ini karena masih proses tes jadi belum bisa memegang alat komunikasinya. Namun pada siang tadi Elvina sempat memposting video-video yang viral tersebut baik di media sosial Kodam dan dia menyertakan kata-kata yang juga sedikit nyeleneh gitu. Dia mengatakan maaf mantan gitu. Jadi viral lah. Dia sendiri pun terkejut saat mengetahui bahwa video tersebut viral. Seperti itu. Iya, dia terkejut apalagi Pangdam kan. Pangdam terkejut dan terheran-heran. Untung nggak makan sayur kol dan by the way, mantannya sudah dapat nggak kira-kira? Ini kan biasa kayak gitu tuh, cepat itu dalam waktu sekian sesingkat-singkatnya. Iya, kayak proklamasi kan. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Apalagi netizen kan. Sudah dapat. Ini mantannya katanya. Belum ya? Belum. Nah, hingga saat ini masih menelusuri mantan-mantan dari yang bersangkutan gitu. Mantan-mantan ya, berarti banyak ya? Banyak ya. Atau dia halusinasinya tinggi, seolah-olah merasa punya pacar, padahal bukan. Iya. Kan ada gitu kan? Ada. Berarti awak berapa kali sorongkan sama dia kan? Ini bagus, cuman nggak direspon kan? Ada tuh kawan kita Bang, IT.
supaya tetap Iya. orisinil. Iya. Karena mahal itu kalau di sini. Mahal ya, iya. Belum pernah dipakai. Iya. Digantung terus ya. Iya. Oke, Tor. baik. Terima kasih banyak atas laporannya. Mungkin nanti bisa dicoba lagi upaya komunikasi karena kita tahu dia juga barangkali masih melakukan testing ya, serangkaian testing di Kodam dan ya namanya testing pasti kan nggak megang alat komunikasi ya kan. Mungkin nanti malam setelah malam pas mau istirahat mungkin baru bisa pegang handphone. Tapi Iya, bisa tetap komunikasi panjang lah seperti itu, Bang. iya, tapi tetap dicoba kan mana tahu jodohmu. Iya kan karena waktu ini sekarang dia kan bilang mantan. Berarti Iya. hari ini lagi free. Iya, kosong. Kosong. Iya. Berarti Siap, ada siap. peluang. Ada Dik. peluang ya. Kan lumayan. Lumayan lah. Kuat Percaya, ya kan? Oke, Victory, terima kasih. Ya, sama-sama Bang Agus, Bang Arai. Selamat Ya. sore. Sore. Itu tadi Bang, soal Elvina namanya ya, Elvina Bruce Sembiring. Wah, Sembiringnya ini harus kita cari tahu juga nih. Sembiring Brahmana, Sembiring Melala, Sembiring Kembaran. Ada sih kemarin. Ada ya. Iya. Tapi yang kayak gini biasa-biasanya ini jadi apa ya? Jadi duta biasanya. Duta. Kalau yang sudah viral seperti ini kan, itu jarang yang nggak lulus loh. Iya, pasti lulus ya. Kalau udah spiral katanya, lulus. Yang keturunan Prancis tuh. Oh iya, iya. Tapi yang sempat dianggap HTI ya. Oh iya. Kan diisu-isukan Ibunya. Iya kan? Ibunya kan. Tapi Sempat ternyata kan lulus kan? lulus ya, sempat ngobrol dengan Bapak Prabowo ya. Pak Praps. Pak Praps. Tuan Praps ya kan, kalau di Bikini Bottom Tuan Krebs. Sorry ya, bukan mau ngejain. Pak Praps. Sempat bertemu dan lulus ya. Biasanya kalau yang viral-viral itu dia dijadikan apa nanti duta lah duta gitu, ya untuk mempromosikan. Kalau ini seperti ini saya rasa juga pantas dijadikan duta ya Bang. Iya, Ya kan? biasanya Nggak, buat jangan itu. sampai kayak ada artis-artis yang goblok itu tiba-tiba jadi duta ini ya kan. Itu sama sekali saya rasa nggak mendidik betul lah. Orang-orang Tapi ada goblok juga macam itu dijadikan duta. Ada juga yang sudah jadi dijadikan duta malah mau jadi artis. Oh gitu. Yang nyanyi Acaya. Tapi dia kemarin itu katanya mau membongkar bahwasannya perintah komandan katanya begitu. supaya berhenti. Bukan, supaya di-push tetap ikut entertainment. Iya. Mungkin biar satuannya juga Jadi terangkat. Iya, gitu dan ya pasti kan kalau anggota terkenal ya siap komandan kan gitu. Komandan juga ini saya yang didik ya kan gitu. Begitu selesai lah semua. Kan sempat dia kemarin ada beritanya muncul gitu Bang. Ya kalau saya mau ngomong lah gitulah kira-kira. Wah, sekarang dia kayaknya sudah ikut pengajian sepertinya kemarin saya lihat Bang. Begitu. Setelah sempat jual bubur kan? Bukan jadi bintang film India. Enggak. Jadi bintang film India. Aduh. Ikut Rampun Japs. Ampun Japs. Film Indosiar. Ini ada film apa sekarang ya? Jadi pengamat film. iya karena ada sinetron kisah nyata enggak? ada kekesalan lah sedikit ya. Kayak yang pernah saya sampaikan sebelumnya karena film-film drama-drama di TV Indonesia ini lebih kepada mengajarkan hal negatif sebenarnya Bang. Bagaimana mereka cekcok di dalam rumah tangga, ya kan? Ini kan Itu aja ya iya, ceritanya. kemudian kan pola pikir masyarakat ini kan terbentuk dengan apa yang dilihatnya, begitu Bang. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Kalau terus-terusan disajikan film-film tolol semacam itu kan, ya ini kan jadi ikut terbawa-bawa. Ya kan kayak Abang bilang, hanya di TV Indonesia yang filmnya itu
sambil diam tapi berbicara dalam hati. Aku sudah cari tuh, Ray. Dalam hati begini kan, sambil menatap gini kan. Tapi ngomong sendiri. Akan meracuni mertuaku. Kan gitu kan, Bang? Aku udah cari semua ke film-film produksi Amerika, Inggris misalnya. Atau Korea. Korea yang lebih tenar sekarang pun nggak ada ya, nggak ada. gitu kan? Dia bicara sendiri gitu kan. Akan kubunuh kau, ya kan? Ya. Nanti istrimu akan kuruda paksa. Iya, nggak ada kan? Cuma di Indonesia. Entah dari mana belajarnya itu. Idenya itu saya juga pun agak bingung dari mana ide semacam itu muncul, begitu Bang. Kan ini, inilah. Jadi kalau ngomong gini nanti nyambernya ke KPI, tahap kerja KPI ini pun nggak tahu. Adalah. Hah? KPI ada. Iya. Kerjanya. Memblur-blur aja. Kemarin tuh ngeributin apa? Kan sempat bulu tangkis. Poli. Yang jarum. Oh itu KPAI. Oh KPI. Anak. Oh itu anak ya. Ini penyiaran. Ya. Ini Oh iya betul. Poli. Ya. Harusnya agak diblur karena dia pakai celana pendek. Iya betul. Jadi kalau nengok agak susah ya. Oke. Ini ada berita apa ini, Bang? Ke berita ketiga lah. Berita ketiga. Ini dari aksi viral juga. Ini kita main viral kayaknya. Viral ya, betul. Nggak ada kejahatan kayaknya. Nggak ada. Cuma viral aja. Ini viral dari salah satu selebgram ya. Dan juga DJ yang seksi ya. Terkenal atau enggak nih? Nggak tahu aku. Terkenal, Bang. Kenal ya? Karena kan terkenal. Aku nggak pernah masuk diskotik ya, terkenal lagi, big boobs. Ya terkenal kan? Terkenal ya. Kalau bicara terkenal pasti dia terkenal dengan hal-hal lain lah misalnya. Tapi memang dia terkenal karena sempat kemarin mau ini kan lelang celana dalam segala. Iya, maksudnya terkenalnya kan aku kayak misalnya DJ Riri misalnya gitu. Atau DJ Milinka Radisik misalnya kan. Itu kan terkenal karena mungkin memang mixing mantap ya. Musik-musik yang dia ciptakan itu kita berisi, tahu ya, berisi. Gitu ya. Ini siapa? Oh ini DJ Riri misalnya. Oh ini DJ Milinka misalnya. DJ namanya ini apa? Dinar Candy. Oh, ini yang mana sih? Dinar Candy. Tapi namanya tuh familiar memang. Di karena perfilman apa enggak ya? Nah, tapi ini dia viral sejak kemarin sebenarnya. Kemarin karena akhirnya dia menjalankan apa yang disampaikannya sebelumnya. Bahwa jika PPKM level 4 ini diperpanjang kembali, saya stres karena saya akan melakukan aksi di jalan dengan berbikini. Ini. Dan akhirnya memang dia betul-betul melakukan itu. Memang kita namanya juga orang lagi stres ya kan. PPKM diperpanjang, nggak ada job ya kan. Nggak tahu lagi mau melampiaskannya kayak apa. Ya udahlah, turun ke jalan aja lah. Masih mending lah dia pakai bikini kan daripada nampak bulu mata segala macam. Ya kan? Ini dasar Dinar Candy ini memang. Ada kita videonya. Ada videonya, ada. Ada ya? Dapat kita. Kalau kayak gini dapat kita videonya. Bisa kita lihat lah videonya ini. Nah, itu tadi, Bang. Walaupun nampak sikit-sikit sipi-sipinya aja, tapi di blur ya. Di blur kayaknya KPI ini. Ya, kenapa ya di blur, Bang? Kira-kira. Nah, kalau ini, menurut Abang, kalau ini apa ya? Dia berbikini itu di jalan raya. Di jalan raya. Tidak pada tempatnya. Dianggap tidak pantas. Tidak pada tempatnya. Makanya kalau seperti ini di blur. Oke. Ini tepat logis, gitu tepat. ya. Berbikini ya di kolam renang. Iya betul. Atau di pantai. Di pantai kan? gitu ya. Nah, kalau di kolam renang dia di kolam renang sedang mandi gitu atau pakai jubah nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Dia harus kayak Batman. Dia harus nggak mungkin. Dia harus ditutup gitu. Iya, atau misalnya
main volley misalnya. Volley kan? Volley indoor. Itu kan agak sedap tuh pakaiannya. Iya. Ya kan? Apalagi dari Turki. Turki. Padat ya. Turki, Brazil. Oh, berani jilat. Nah, itu kan. Nah, itu memang dia pakaiannya seksi dan seksi dan ketat gitu kan. Nah, tapi memang itu tempatnya. Memang dia bermain volley harus seperti itu. Iya, ada penjelasan teknis teoritis olahraga. Iyalah, mungkin Bang. Kenapa dia harus pakai seperti itu kan? Biar lebih gampang bergerak gitu dan, kan. Dia menghindarkan dari cedera. Oh, misalnya. Gitu ya. Nah, jadi yang diprotes itu kemarin, ini sekaligus juga kita bahas sedikit lah ya. Yang diprotes kemarin lebih kepada voli pantai. Voli pantai. Voli pantai. Yang kenapa? Protes KPI. Bukan. Yang protes itu warga. Oh, warga. Ini kayaknya warganya ini ngacengannya. Perempuan. Oh, perempuan. Astaga. Kenapa Suaminya dia? Barangkali. Suaminya ya, atau anaknya yang nonton? Mungkin. Ya kalau yang dikasih lah anaknya nonton. Tapi kan ini nonton olahraga. Iya, olahraga ya, voli ya, bukan pantai. nonton film box. Porno ya. Nonton film box. Iya, jadi dia lebih ke sebenarnya dia menyinggung juga si poli indoor kan, tapi lebih ke poli pantai. Poli pantai memang lebih lebih war kan, lebih war sekali kan, iya. Karena itu di pantai. Itu ada penjelasan kemarin dari mantan peraih medali perak kalau nggak salah Olimpiade. Itu kenapa kalau poli pantai itu harus seperti itu pakaiannya? Kenapa tidak memakai pakaian seperti volley indoor misalnya, yang lebih walaupun sama ketatnya tapi agak jauh lah kan? Kalau itu kan praktis, sempak saja kan gaya. Iya, jadi seolah-olah apa? Itu kan praktis cuma tupis lah istilahnya kalau apa kan bikini tupis kan dua bagian kan atas sama dua bawah penutup ditutup. saja. Iya. Nah itu kenapa harus pakai itu? Kenapa tidak pakai seperti poli indoor dalam ruangan? Nah, itu ada penjelasannya juga karena itu kan pasir. Ketika pasir itu kita jatuh itu masuk celana yang kan? ini itu bisa bergesek di dalam. Bergesek di dalam itu kan bukan hanya luka luar, tapi luka dalam. Yang paling parah itu luka dalam. Ketika misalnya apa namanya ya, ligamen, otot ligamen belakangnya misalnya. Kalau kata orang-orang zaman dulu bisa biram gitu ya. Iya, kalau biram itu kan luka luar kan. Itu masih lumayan. Luka luar itu paling sebulan udah sembuh. Paling lama. Kalau luka dalam ini luka yang dalam susah ini, ya kan? Sama kalau ditembak itu tembak luar dan Iya, betul. Makanya itu. Itu ya penjelasan ininya ya Bang soal itu. Ini tadi kita baca dulu kalau ada pula netizen ini, Min, kirim link aslinya ya. Astaga. Tobatlah wahai Kisana. Tapi banyak itu. Cari aja. Ada tuh. Ada. Dinar Candy. Iya. Dan itu dia menolak PPKM ya. Dia merasa prihatin dengan PPKM ini karena katanya banyak yang terganggu secara ekonomi. Ya dia pun katanya enggak dapat job, Bang. Termasuk dia sendiri, ya kan? Iya. Job-jobnya ya di YouTube aja sekarang kan. Nge-DJ nggak bisa. Main panggung outdoor nggak bisa. Nggak ada apa-apa kan, dilarang ya. Iya, makanya Tapi dia. kalau ada yang pingin nanti kita mintakan sama IT. Ada, gampang. Nanti tapi ya kan. Japri aja ya. Japri. Iyalah, atau datang ke kantor bawa ayam hitam sama putih. Nah, Dinar Candy ini info terakhir dia sudah diamankan katanya. Itu bahasa polisi itu ya, diamankan ya. Ditangkap lah ya. Atau ditangkap atau enggak ya? Tapi dibawa, yang jelas dia dibawa ke kantor polisi. Diamankan lah, bahasanya kan ini kita mengamankan dia gitu ya. Harusnya kalau yang diamankan yang seperti misalnya ibu-ibu di tengah jalan sudah tua itu ya, agar tidak ditabrak. Ini kami amankan dia. Atau gitu ya. Almarhum tadi Bribka JA ketika
akan digebukin, supaya tidak digebuki lebih lanjut, diamankan dari amuk massa ya, gitu itu ya. betul. Tapi kalau diambil dari rumahnya dengan indikasi tindak pidana, ditangkap gitu ya. Oh, berarti Dinar Kendi ini ditangkap. Seharusnya begitu. Tapi nggak tahu lah, itu bahasa polisi ya, terserah. Kita bukan polisi ya. Kita bukan polisi. Kita kicon aja. Iya. Kiconnya namanya. Kicon tuh cakap-cakap. Kok banyak kali kicon lo? Tukang kicon ya. Iya. Tapi sudah ditangkap ya Bang, diamankan nggak? Kabarnya begitu. Ditangkap lah ya. Dari rumah seorang kawannya di Teman. mana itu sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Oh, di kawasan Fatmawati kan? Untuk dimintai keterangan. Mintai keterangan. Kenapa kau Dinar kan gitu? Coba kau ulangi lagi. Apanya Pak? Aksinya. Ini maksudnya. Bapak mau lihat. Kayak Mbak Nikita kan pernah juga dipanggil, dipanggil polisi. Kan sempat heboh waktu itu Mbak Nikita dipanggil tanpa menggunakan bra. Ini kan bisa menyebabkan ketidakfokusan penyidik dalam bertanya ya. Begitu mau nanya, Mbak, gitu ya. Sipi-sipi deh ya. Iya. Kan bisa jadi semacam radiasi ya. Kok ada yang menonjol? Iya sih. Dinar ini kabarnya dibawa ke kantor polisi dan diperiksa dengan sangkaan melakukan pelanggaran pasal pornografi. Pornografi ya dia kenanya. Dan UU ITE. Loh, kok ITE? Kenapa ITE? Apa dia ikut menyebarkan mungkin Bang? Oh ya, kabarnya itu secara sengaja. Secara sengaja. Oh, dia nge-share mungkin ya, dia menampilkan itu di akun Instagram ya? Kalau tidak salah aku. Akun Instagramnya Dinar Kendi. Nah, dia disuting oleh kawannya, kemudian dipampangkan di Instagram dia. Itu memang satu kesengajaan, ya kan? Beda sama idola kita dulu. Iya. Siapa Bang? Bung Najril. Oh, iya sama Mbak Lun. Dan Mbak itu. Nah, itu malah dimasukkan juga di dalam ITE kan pasal ini, padahal dia memaksudkan waktu itu kan kita mengikuti sidangnya, dia memaksudkan itu untuk koleksi pribadi. Tidak secara sengaja menyebarkan. Ini kan ya? tersebar dan semua orang seluruh Indonesia menonton kan akhirnya. Kalau ini tersengaja ini. Bahwa dia melakukan aksi berbikini ya di jalan. Di Instagram. Mungkin itu pertimbangan polisi, mungkin ya, karena kita sekali lagi kita bukan polisi. Ya. Kita kicon-kicon aja. Kalau betul, alhamdulillah. Ya kalau salah ya minta maaf kami kan gitu. Iya. Kami hanya menyampaikan pendapat rakyat. Pornografi ya? Pornografi. Iya itu tadi karena pengertiannya, salah satu pengertian pornografi itu dia memakai menonjolkan ketelanjangan gitu ya. Walaupun itu separuh telanjang ya. Iya. Enggak separuh lah ya. 3/4 lah ya, 3/4. Sudah telanjang lah kalau orang belum kan masih. Kalau orang timur menganggap itu kan sudah kan masih ada ditutup. Sudah bentuk ketelanjangan. 3/4. Kalau orang timur, kalau di barat mungkin sudah biasa. Waktu saya ke Rusia kemana itu hal biasa. Biasa. Orang minum susu di pantai ya, minum susu kan biasa. Biasa. Bukan minum susu yang lain. Susu. Ya itu ya. Dinar Kendi ini memang cukup fenomenal. Ya dia punya cara lain lah dalam mengkritik. Ya terlepas ini satu bentuk tindakan sensasional itu terlepas itu, tapi memang dia punya jalan ninjanya sendiri ya, jalan ninjanya sendiri untuk melakukan kritik ya terhadap perpanjangan PPKM. Dan ini memang ada efeknya sih, ada efeknya. Ribut jadi. Efeknya itu ribut, bukan yang lain. Ribut dan jadi ya perbincangan kan. Perbincangan. Dan orang Indonesia ini seperti kebanyakan Bang,
ketika bahas politik pasti begaduh. Tapi begitu bahas yang hot-hot bersatu. Wah, ini dia. Kayak yang tadi ya. Iya, Ada linknya. Ya, sama kayak zaman Apa? Pemersatu bangsa iya, ya. kita tarik ke masalah Pilpres kemarin itu kan panasnya bukan main. Ya. Begitu muncul ya kan video-video ya kan. Wah, yang tadinya ribut pun akhirnya jadi Bersatu dia. share ya. Lontong. Waktu nge-share itu nggak ada pertanyaan Nggak ya. ada. Kau pendukung Prabowo atau Jokowi? Nggak ada. Nggak ada. Yang penting share ya linknya. Oke bos. Tapi ininya informasi terakhir bahwa Dinar Kendi itu sepertinya akan dilepas ya, sepertinya dan dia tidak ditersangkakan. 12 jam lebih diperiksa. Itu 12 jam ngapain aja ya? Iya, ditontonin lah. Coba kita bayangkan 12 jam di depan kita itu Dinar Kendi. Dinar Kendi. Apa aja yang ditanya Apa ditanya ya? Kau udah pernah maksudnya anunya itu udah pernah turun ke jalan sebelumnya gitu, ikut selama aksi. dulu pernah ikut aksi ini enggak kan? Hafal lagu apa nama lagu Indonesia Raya, bukan lagu Unjuk Rasa tuh apa? Unjuk Rasa. Oh, Darah Juang. Darah Juang. Kayaknya enggak lah. Enggak ya. Dia enggak hafal lagu enggak. Darah Juang. Darah Muda mungkin ya. Iya, versi remix lah kan. Bidip 12 jam ya kan. Apa ya aja itu? Iya. Mungkin pertanyaan yang sudah ditanyakan Tanya lagi. Ya. Tanyakan lagi. Putar terus pokoknya sampai pusing lah ya kan. Ya kan hiburan juga Bang, ada kedatangan selebgram ya kan. Ya barangkali penyidik juga, apa tuh yuk. Tapi karena agak menyalah nggak banyak nggak berani ada yang posting ya. Ya nantilah, tunggu udah agak tenang. Setahun 2 tahun ya kan. Ya, dulu sempat sebelum hari raya tuh ada Kang Mus. Apa tuh? Preman pensiun. Iya, waktu di penyekatan. Kang Mus melewati penyekatan, dia menunjukkan surat bahwa dia bisa lewat ke sana sebenarnya. Gantian tuh. Polisi, DLL AJ, Satpol PP semua minta selfie ya. Selfie-nya tuh sedap caranya. Mereka seakan-akan memberi tahu kepada Kang Mus bahwa ini begini, ditunjukkanlah suratnya kan. Mereka begini. Gitu selfie-nya Kang ya. Musnya di sebelahnya. Kayak petugas-petugas zaman sekarang ya kan. Berdiri di persimpangan. Kirim. Izin melaporkan ya kan. Habis itu pergi. Hilang. Ini nggak bilangin siapa-siapa ya. Kalian jangan merasa. Kami bilangin Kang Mus. Nanti ada yang merasa zaman sekarang ini banyak baper, Bang. Banyak. Bawa perasaan. Ya itu tadi tiga berita yang viral juga ya, yang jadi sorotan juga. Ya. Pertama tadi soal Bribka JA yang akhirnya juga melakukan perampokan ya, dan akhirnya meninggal dunia dianiaya warga gitu ya. Yang kedua soal tadi calon komando wanita angkatan darat Elvina Bru Sembiring yang viral gara-gara mantan mengucapkan mantan, dan yang ketiga soal Dinar Kendi. Wah. Jadi sebelum menutup perjumpaan kali ini, saya juga ingin kembali melayangkan protes, Bang. Ya, pesan moral. Iya, kepada PT Perusahaan Listrik Negara. Oh iya. Ya, tadi beberapa teman-teman saya mati lampu lagi. Waduh, ini dahsyat sekali kalian PLN. Katanya sampai 3 jam listrik mati. Ya, seperti biasa tanpa ada pemberitahuan. Tadi kita coba berupaya teman kita reporter coba mengonfirmasi, tapi belum ada jawaban katanya kenapa bisa mati sampai 3 jam, apakah ini sengaja atau seperti apa. Ini kita nggak tahu juga. Rusaknya di mana? Iya, gitu kan? rusaknya di mana, pemeliharaan apa kan gitu kan. Jangan main mati-matikan aja. Susah ini zaman sekarang, orang bekerja dari rumah. Tadi kebetulan teman saya yang menyampaikan keluhan itu adalah orang yang membuka usaha
pengiriman barang, Bang. Pengiriman barang, ya JNE lah kita bilang. Kan itu mengganggu operasional. Kalau listrik mati kan komputer itu mati kan. Nah ini juga tolonglah perhatiannya ini PLN ini berkali-kali nanti kita dihajar kalian menjerit. Ya kan? Yang begini yang begitu, tapi memang di negara ini begitu, Bang. Ketika dikritik nggak mau dikritik. Tapi buat salah terus. Ini udahlah PPKM. Iya, PPKM diperpanjang lagi. Iya, orang bekerja dari rumah. Perpanjang rumah. Yang berusaha bekerja sewajarnya pun diganggu gara-gara listrik mati, kan mengganggu namanya itu. Orang lagi ya pas pengiriman barang misalnya, Bang. Kan bisa aja orang nanti komplain datanya. Kok barang nggak nyampe ya? Gimana? Listrik mati mau ngirim-ngirim data pelanggan ke kan susah juga. Teman saya juga ada juga wartawan tadi di Karya juga. Ya kita coba persuasif. Saya bilang kau udah kayak Polri. Persuasif dan presisi. Ya ini juga untuk PLN ya, mohonlah kerjasamanya ya kan. Nah, karena ini sampai tanggal 9 iya. Agustus itu kita kembali dalam masa PPKM level 4. Level 4. Level 4. Janganlah mati-matikan listrik, apalagi pagi hari. Ya kan? Ya kalau bisa jangan mati-matilah. Pening kepala kita. dalam kondisi seperti ini. Iya. Kita mau kerja dari rumah loh kadang. Teman-teman yang lain bekerja juga kayak teman saya yang pengusaha JNE tadi ya, itu kan jadi kebingungan. Pekerja sektor esensial dan apa satu lagi ya? Yang kritikal ya. Kalau kritikal oke dari kantor semua. Yang esensial ada yang non esensial itu kan harus dari rumah. Ya contohnya tidak boleh lah. Ke ini kan. Selain JNE mungkin yang paling terganggu itu apa, Bang? Jasa tukang pangkas. Iyalah. Jangan sampai nanti begitu dia red katanya mati lampu ya kan. Nggak punya pula dia ketam yang manual itu ya. Datang tukang pangkas rame-rame diketamnya mulut. Ya ini kan susah kan, Bang? Iya. Tukang apa? Tukang pangkas. Iya kan? Iya kalau dia punya genset. Kalau dia nggak punya genset, gimana? Kalau yang apa itu biasa ada bensinnya, yang agak-agak tinggi lah, yang premium lah. Iya. Tapi kalau yang menengah, yang pinggir-pinggir pohon nggak ada tuh. Kemudian juga usaha-usaha laundry yang usaha laundry yang menengah itu kan juga terganggu. Kami beberapa hari yang lalu juga seperti itu, laundry ya kan. Udah datang, masuk ke dalam, cek ya kan. Mati lampu. Nggak jadi. Ini kan mengganggu. Tunggulah Bang, tunggu hidup lampu katanya kan. Nggak ada genset kalian, gue bilang. Nggak ada Bang, nambah modal kalau. Iya, pening kita kadang. Kalau beli genset lagi PLN ini. Entah pun gara-gara itu juga kemarin Bang, ingat Abang ada petugas yang diludahi. Mungkin karena palak juga kan. Kalian giliran awak nunggak sibuk kali, ngecert kali kata orang kamu, ngecert kali dia laginya bukan begini. Itu ya gimana kan? kasusnya terakhir? Ya itu Dame-dame. Kemarin katanya katanya ke polisi kan? Iya, udah diamankan pelaku yang meludahi dengan apa namanya? Sangkaan perbuatan tidak menyenangkan, ya kan? Kalau dipukul kan pasti ada bekasnya. Tapi kalau diludahi sampai polsek kering. Mana buktinya ini, Pak? Mana? Tinggal kerak-keraknya aja. Ya itu kan susah kalau sampai diludahi gitu. Kalau kayak saya dan Bang Agus gini mungkin masih bisa sambil ngelicing-licing ngomongnya kan. Kalau yang lain-lain yang modelnya nggak bisa menahan amarah, kayak Ani Rakes misalnya. Kayak Ani Rakes, siram air panas. Baru tahu kalian. Kadang ya kita minta tolong lah ini PLN ya. Kita tiap bulan bayar, ya kan. Nanti tiba nunggak sedikit sibuk kali. Mungkin itulah Bang. Aduh, iklan tadi. Ada yang mau lewat. Petugas PLN lewat. Ada yang mau lewat. Iya. Oke, itu aja dari kita ya, Bang. Ya. Ya semoga keluhan kita bisa didengar ini sama PLN. Jangan sampai mati-mati lampu karena cukup mengganggu ya. Itu saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat sore. Sampai jumpa lagi.